pernapasan manusia adalah sekumpulan organ dan jaringan yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida ke atmosfer. Proses ini dimulai dari masuknya udara melalui hidung atau mulut, kemudian melalui saluran pernafasan seperti tenggorokan, laring, trakea, bronkus, dan akhirnya mencapai paru-paru. Lalu terdapat proses pernapasan yang terbagi menjadi dua, antara lain ada proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi merupakan proses dalam sistem pernapasan manusia di mana udara masuk ke dalam paru-paru. Lalu proses ekspirasi merupakan proses bagian dari pernapasan, yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Proses pernapasan terbagi menjadi dua, antara lain pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan ketika seseorang menghirup udara dengan cara memperbesar rongga dada dan mengembangkan otot. Lalu terdapat pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan teknik latihan pernapasan yang dilakukan dengan mengencangkan otot-otot yang terjadi pada diafragma. Lalu di sini ada bagian-bagian pernafasan. Pertama, hidung. Bagian dalam hidung ada rongga hidung, septum atau pemisah hidung, silia atau bulu hidung, serabut saraf pembau, lalu terakhir ada selaput lendir. Di rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Lalu ada septum atau pemisah hidung. Septum ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan pada rongga di dalamnya. Lalu ada silia atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, menghangatkan udara pernapasan. Lalu ada serabut saraf pembau. Di sini berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Lalu ada selaput lendir. Di sini melindungi kita dari berbagai macam masuknya kotoran dan bakteri. Lalu ada faring. Di dalam faring pun mempunyai beberapa bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan larifaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara. Lalu ada orofaring, berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Selain itu, orofaring mempunyai klep yang disebut epiglotis. Dan ada larifaring, merupakan tempat pertemuan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Ketika menelan makanan akan masuk ke saluran pencernaan. Faring merupakan salah satu rangkaian pada manusia yang berbentuk kerucut mengarah pada rongga mulut dengan hidung yang terletak pada kepala kerongkongan dan laring. Faring memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pencernaan makanan. Lalu kita masuk pada bagian laring. Bagian-bagian laring ada pita suara, epiglotis, kartilago, dan glotis. Pita suara menghasilkan suara. Ketika berbicara, otot di laring akan membuat getaran yang menghasilkan suara yang tentunya setiap orang memiliki ciri khas suara berbeda. Lalu ada epiglotis, merupakan katup berbentuk daun yang tersusun atas beberapa tulang rawan. Epiglotis memainkan peran besar dalam sistem pernapasan karena berfungsi untuk melindungi laring. Kartilago sebagai piranti yang berfungsi atas berperan penting sebagai bagian yang terbesar dari rangka embrio, membantu pergerakan persendian, menguatkan saluran pernapasan. Lalu ada glotis, mendorong udara, kemudian pita suara menghasilkan bunyi dari getaran udara yang lewat. Lalu di sini ada fungsi dari laring, yang dimana laring merupakan organ di dalam tenggorokan yang berperan dalam pembentukan suara. Laring terletak di atas trakea dan mengandung pita suara yang berkontribusi pada suara manusia. Lalu ada trakea, merupakan saluran pernapasan berbentuk pipa yang terdiri dari tulang rawan dan otot. Trakea memiliki fungsi yaitu untuk menangkap partikel benda, asin, dan bakteri yang terhirup agar paru-paru terjaga. Lalu ada bronkus. Di dalam bronkus mempunyai beberapa dinding bronkus, yaitu ada lapisan epitel, lamina propria, lapisan otot, lapisan tulang rawan. Bronkus merupakan percabangan dari tenggorokan. Letak bronkus berada setelah trakea dan sebelum pulmo atau paru-paru. Sesudah masuk dalam paru-paru, bronkus akan bercabang dan bercabangan bronkus disebut dengan bronkiolus. Fungsi bronkus antara lain yaitu menyaring udara pernapasan, melembabkan udara pernapasan sebagai konduktor udara antara atmosfer dengan alveoli. Lalu di sini ada bronkiolus. Dalam bronkiolus terdapat masing-masing dimensi yang terjadi, yaitu bronkiolus lobular, bronkiolus halte, bronkiolus respiratori, bronkiolus lobular, serta halte. Bronkiolus ialah merupakan cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan dengan fungsinya yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli.
saluran udara kecil yang mengirim udara ke bagian dalam suatu saluran paru-paru yang dimana alveoli mengolah oksigen. Lalu akan diserap oleh sel-sel darah serta mengisi darah dengan oksigen buat ditransfer ke seluruh tubuh. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus, yaitu jalan utama dari paru-paru. Udara yang kamu hisap dikala bernapas akan masuk paru-paru lewat bronkus dan bronkiolus. Lalu ada alveolus, ya ada squamosal alveolar tipe 1, tipe 2 dan squamosa. Squamosal alveolar tipe 1 itu dimana yaitu sel-sel pembentuk struktur alveolar. Sel alveolar tipe 2 atau basal yang berperan untuk mensekresikan surfaktan untuk membantu mengurangi tegangan pada permukaan air serta membantu perpisahan membran sehingga mempermudah proses pertukaran gas. Ketiga ada sel epitel squamosa, sel yang bertindak sebagai pembentuk kapiler, yang nantinya kapiler ini tersebut akan berfungsi dalam difusi gas, di mana pembentukan kapiler tersebut mencangkup sebanyaknya 70% yang terjadi pada daerah tersebut. Lalu, alveolus merupakan suatu struktur anatomi dengan bentuk berongga, terdapat pada parenkim paru-paru yang kemudian ujung dari saluran pernapasan, di mana kedua sisinya menjadi tempat pertukaran udara dan darah. Lalu, terdapat fungsi alveolus dalam sistem pernapasan manusia, di antaranya adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru, di mana di setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis datar atau squamosal alveolar. Pleura mempunyai dua lapisan dinding, yaitu ada visceral dan peritel, yaitu lapisan dinding sebelah paru-paru dan lapisan yang melapisi dinding dada. Pleura merupakan sel pembentuk kapiler yang nantinya kapiler tersebut akan berfungsi dalam difusi gas. Pembentukan kapiler tersebut mencakup 70% dari daerah tersebut. Fungsi pleura tersendiri melumasi permukaan rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang nantinya. Lalu ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada mediastinum yang dilindungi oleh struktur tulang selangka. Paru-paru mempunyai fungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, masih banyak lagi fungsi paru-paru, diantaranya sebagai penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh dalam sistem ekskresi. Fungsi paru-paru adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air